karena kalau saya lihat di beritanya tadi kita naikkan, bahkan ada bis dari Pemda yang ikut menghalangi. Dan saya harus beribadah. Nah, kemudian mereka mengatakan, oke, Bapak bisa beribadah besok, tapi untuk ibadah entah minggunya lagi, minggu depannya, Bapak tolong dulu jangan ibadah. Nah, saya mau mencoba, benar enggak gitu? Wah, Nah, ini ya yang menarik. Dan kalau kita lihat itu TNI selalu ada itu satu batalion ya, satu peleton ya, yang kecil itu. Itu selalu ada disimpan jauh, tidak ikut langsung di ke rumah. oke, saya masih penasaran tapi jangan saya kejar dulu nanti ya. Ini biar para Jauti dulu mungkin akan komentari. Kemudian ada dari Amerika Pak Robert Mawengkang. Oke, para Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di Reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya, silakan. Silakan, Pastor. ya, mungkin saya lanjutkan dulu nih. Nanti para Jauti tolong ini ya, para Jauti kebetulan juga pemerhati sosial juga ya. Eh, Waktu itu yang nolak itu atau apakah mengatasnamakan organisasi tertentu atau karena kalau saya lihat di beritanya tadi kita naikkan, bahkan ada bis dari Pemda yang ikut menghalangi, ya, satu bis yang menghalangi. Artinya pemerintah kan juga ada di situ kan, ikut menghalangi juga, ikut menghalangi ibadah itu. Nah, terus ada ormas-ormas tertentu dan segala macam itu kan. Polisi juga ada di situ, tentara juga ikut. Artinya harusnya dengan sebanyak itu polisi dengan tentara malah harusnya menghalau ormas. Saya nggak tahu itu ormas atau spontanitas dari masyarakat ya. Kalau tadi dari GKI Yasmin kan sudah jelas ormas ya kan, ada ormas-ormas yang digerakkan. Nah, kalau di HKBP ini spontan, masyarakat di situ. Kalau GKI Yasmin kan bukan masyarakat di perumahan Yasmin yang nolak, tapi justru dari luar ya kan, dari mana Cikupa apa dari mana itu tadi yang aneh kan. Nah kalau yang di ini yang di HKBP Philadelphia ini apakah ormas ataukah rakyat di situ memang yang menolak, kok Pemda bisa ada bus Pemda di situ, bisa ada polisi tentara yang bahkan ikut menghalau untuk jangan ibadah. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi yang menolak itu mengatasnamakan organisasi Forum Umat Islam. Forum Umat Islam Bekasi, dan itu ada dari masyarakat sekitar. Ya, memang ada dari masyarakat sekitar, tapi juga dimobilisasi dari luar. Ya, nah, jadi masyarakat sekitar ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Ya, nah, kalau menurut hitungan kami, sesungguhnya lebih banyak yang mendukung daripada yang menolak. Itu hanya sedikit yang menolak. Nah, tetapi yang menolak ini memobilisasi dukungan dari luar, termasuk nanti ada FPI di sana. Tapi mereka memakai bendera Forum Umat Islam. Nah, tapi terakhirnya muncul bendera dari FPI. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Nah, kemudian soal keterlibatan negara di sana, sama seperti yang tadi telah digambarkan, sesungguhnya yang menolak itu bisa sebenarnya dikondisikan atau mungkin disuruh mundur oleh negara. Karena suatu waktu pernah saya negosiasi dengan pemerintah Muspida Kabupaten Bekasi. Hari Sabtu kami bertemu. Saya didesak untuk tidak melakukan ibadah besoknya, tapi saya katakan tidak, saya harus beribadah. Nah, kemudian mereka mengatakan, oke, Bapak bisa beribadah besok, tapi untuk ibadah entah minggunya lagi, minggu depannya, Bapak tolong dulu jangan ibadah. Nah, saya mau mencoba, benar enggak gitu? Saya mau bahwa besok saya harus beribadah, minggu depan saya tidak beribadah. Tapi besok tidak ada satu orang pun yang mengganggu, saya bilang. Bisa, besoknya satu orang pun tidak ada yang mengganggu. Berarti kan bisa dikondisikan. Satu orang pun tidak ada yang hadir mengganggu. Wah. Nah, ini ya yang menarik. Dan kalau kita lihat
itu TNI selalu ada itu satu batalion ya, satu peleton ya, yang kecil itu. Itu selalu ada disimpan jauh, tidak ikut langsung di kerumunan. Kalau polisi di BKO kan itu dari Polda Metro, ya, bisa sampai 400 polisi. Padahal masanya ada berapa banyak? Paling ada 400. Masa yang demo. Paling banyak itu 400. Itu udah banyak sekali. Polisinya 400. Ya. Karena saya lihat mereka bagi-bagi baris, saya hitung. Ya. Apel mereka sebelum jam ibadah. Oke, saya masih penasaran tapi jangan saya kejar dulu nanti ya. Ini biar para Jauti dulu mungkin akan komentari. Kemudian ada dari Amerika Pak Robert Mawengkang. Oke, para Jauti dulu mungkin mau komentari. Ini cukup ada. Juga ya Pastor ya, kalau dilihat kenapa kita itu mau beribadah pun rasanya kok kayaknya dikejar-kejar seperti penjahat gitu ya. Itu yang saya sama sekali tidak masuk akal gitu. Ibadah bukan berarti merusak ketertiban umum atau melakukan kriminal, tetapi ini kekuatan-kekuatan ya masyarakat yang nggak tahu apa itu sengaja dikerahkan atau memang itu spontanitas, itu mengganggu ibadah gitu, mengganggu ibadah orang lain. Apa salahnya gitu? Ini kan negara Indonesia ini kan punya hak yang sama bagi setiap warga negara. Itu hak asasi, hak beribadah yang paling utama itu justru salah satunya. Tapi kenapa gitu? Sepertinya ibadah itu dikriminalisasi gitu Pak di negara ini. Itu yang saya jadinya kadang-kadang saya habis pikir gitu. Bahkan dari soal putusan-putusan seperti yang tadi diceritakan Pak Pendeta Palti, akhirnya keputusan hanya untuk IMB saja harus dikeluarkan lewat jalur pengadilan. Betapa ironisnya gitu. Nah, sementara kasus di GKI Yasmin, itu keputusan sudah inkrah, tinggal dilaksanakan. Itu juga masih bisa lagi ditunda-tunda. Keputusan sudah jadi, kalau misalkan keputusan sudah jadi, sudah nggak ada negosiasi, dalam arti ya tidak ada lagi misalkan hibah-hibah, orang keputusannya sudah seperti itu. Artinya ya memang keputusan pengadilan itu sudah final dan tinggal dilaksanakan. Kalau memang negosiasi ya itu pada saat proses pengadilan atau pada saat di awal mestinya, bukan pada saat sudah diputuskan. Mungkin bisa ditanya kepada pihak yang di sini yang dari Yasmin, apakah itu putusan MA itu memang ada PK-nya atau sudah pernah di PK? Saya dengar ada katanya, tapi saya nggak tahu benar apa tidak ya. Katanya sudah PK dan ternyata yang mengajukan PK itu juga kalah. Putusan itu tetap seperti itu gitu Pak. Nah, tapi tetap nggak bisa dilaksanakan. Nah, ini yang saya berpikir, kemana ini bangsa ini nanti ke depannya? Kira itu aja Pak Paul. Ya mungkin tambahannya mungkin gini, apakah HKBP, lawannya HKBP itu yaitu Pemda itu ya, melakukan banding juga. Itu kan juga tambahannya kan begitu kan. Tadi kan PK GKI Yasmin lawan sudah kalah. Ya kan. Nah, ini sama juga. Apakah dari HKBP ini sudah lawan dari HKBP ini banding apa enggak? Mungkin dasar mereka itu karena belum inkrah atau apapun namanya. Tapi kita hold dulu ya. Ini biar Pak Opung JJ sama Pak Robert Mawengkang. Sebentar, Pastor. Ya. Bentar. Kalau putusan dari HKBP Philadelphia itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Karena Bupati banding, Ketum Jakarta kalah. Kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, ditolak Mahkamah Agung dan menguatkan putusan Tun Bandung. Dan itu sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Udah final dong ya? Sepertinya GKI Yasmin dong sama. Juga. Iya, sama sebenarnya. Hanya tadi bedanya GKI Yasmin sudah punya MB-nya dulu, dibatalkan oleh bupatinya wali kota yang sama, ya. Philadelphia dalam pengurusan. Namun di putusan pengadilan sudah didesak pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengeluarkan izin mendirikan gereja karena sudah sesuai dengan undang-undang. Oke. Ini biar Pak Robert Mawengkang Amerika. Oke, good morning Amerika. Selamat malam Indonesia dan terima kasih Pak Paul.
Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.